Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Tinggal hitungan hari saja kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan, yang dimana banyak para ulama meriwayatkan tentang keutamaan atau fadail Ramadan atau keutamaan di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu ketika kita menjalankan puasa dengan rasa penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan dia beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita semua banyak sekali mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dijumpai semaraknya bulan suci Ramadan atau kita kenal bulan puasa. Padahal puasa ini sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi umatnya Nabi Muhammad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali umat yang mendapatkan keuntungan berkat datangnya bulan suci Ramadan. Bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan kalimat tersebut. Kenapa itu diucapkan dan itu diminta oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala? Karena di situ terselip sebuah pengetahuan yang mana banyak sekali fadilah bulan suci Ramadan, sehingga dikatakan dalam lafaznya, "Ubalikna Ramadan," dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Di kalimat sebelumnya kita tahu bahwa hanya sebatas kita mengharapkan keberkahan dari dua bulan tersebut, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Akan tetapi dari dua bulan tersebut, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban, akan tetapi di bulan suci Ramadan kalimat itu bukan lagi wabarik, akan tetapi wabalikna Ramadan. Di situ ada sebuah isyarat, ada sebuah pengetahuan yang harus kita ketahui, bahwasanya sebuah cita-cita yang agung dari umat Nabi Muhammad SAW, yaitu semoga disampaikan dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tarhib Ramadan pula kita sering dengar dalam sebuah masyarakat mengatakan tentang tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Akan tetapi harus kita ketahui bahwasanya di dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa lain. Ketika kita mengucapkan tarhib, itu artinya menyambut. Akan tetapi ketika kita menggunakan kalimat atau mengucapkan dengan kalimat tarhib,
dengan kalimat hak besar atau hak tebal di dalam huruf hijaiyah itu, maka akan berbeda artinya. Itu mengartikan bahwasanya tarhib itu adalah sebuah tekanan atau intimidasi, artinya mendapatkan tekanan. Maka itu kita akan mengucapkan tarhib, bukan tarhib. Hati-hati ketika kita melakukan atau mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab, tentu berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Ucapannya sama, tulisannya akan tetapi dengan huruf-hurufnya sedikit satu huruf berbeda, maka itu pun akan melahirkan sebuah arti yang berbeda pula. Maka itu di dalam tarhib Ramadan ini, marilah kita perbanyak thalabul ilmi. Semoga kita senantiasa mendapatkan pencerahan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita disampaikan dengan bulan suci Ramadan dari awal hingga akhir, karena di dalam tersebut ketika kita melaksanakan ibadah maka Allah akan melipat gandakannya. Ketika kita melaksanakan bulan puasa dengan penuh keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Akan tetapi ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan maksud bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sialah kita akan puasa dan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Maka itu hendaklah kita semua bergegas mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak hadis yang menceritakan tentang fadilah bulan suci Ramadan. Di antaranya yang tadi di depan saya sudah utarakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Untuk itu mari kita berdoa semoga Allah senantiasa menyehatkan kita, memberikan kita keluangan rezeki, kesehatan yang sempurna untuk kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi bukan hanya puasanya saja yang kita lakukan, kita ramaikan malam-malam bulan suci Ramadan dengan kita memperbanyak zikir, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kita memperbanyak tadabbur atau memperbanyak qiraatul Quran. Kita membaca Al-Quran, karena di dalam kita membaca Al-Quran banyak sekali yang kita dapati, yaitu diantaranya ketika kita membaca Quran, maka kita satu pahalanya dinilaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita membacanya 1 juz atau bahkan kita menghatapkan Al-Quran? Kita tahulah bahwasanya fadilah kita membaca Al-Quran itu sangat besar keuntungannya buat kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita dari zahir maupun batin, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.